Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Miu 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 Miu. Nah, apa kabar anak-anakku semua? Hari ini kita akan belajar lagi pembelajaran di hari Rabu ya ini. Ya, hari Rabu. Nah, kalian semua akan Miu temani belajar ya. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Bagi yang belum subscribe bisa subrek ya. Nih subrek di sini nih subrek ya, subrek. Oke, jangan lupa like and comment serta aktifin loncengnya. Siapa tahu kalian dapat update lebih cepat dibandingkan yang lain. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang kelas 2, tema 2, subtema 3. Pembelajaran kedua. Seperti biasa, ini tetap berkolaborasi dengan guru di SDN Wijaya Kusuma. Nah, temanya yaitu tentang bermain di lingkungan sekolah. Mata pelajaran untuk hari ini adalah PJOK, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Wah, kita mulai ya pembelajarannya. Benny datang tepat waktu. Ia memakai seragam sekolah dengan rapi. Ia membuang sampah di tempat sampah. Benny mematuhi aturan di sekolah. Tuh kita lihat gambarnya. Si Benny rapi ya pakaiannya ya. Dia pakai naruh pulpen apa pensil itu di kantongnya. Bajunya dimasukin, celananya rapi, kaos kakinya rapi, sepatunya rapi. Dia sepertinya lagi megang buku sama megang gelas yang isinya minyak tuh ya. Minyak goreng kayaknya tuh. Wih, mau bikin ayam goyeng kayaknya ini si Benny nih. Lalu Udin itu bajunya kenapa keluar ya? Wah, Udin nih mengajarkan yang tidak baik. Bajunya dikeluarin, itu tidak menaati peraturan sekolah itu. Aduh, Udin nih gimana sih? Lalu Udin lagi bermain. Oh, gangsing tuh. Gangsing tuh, wah seru tuh. Aku dulu sering main tuh gangsing tuh. Kalau zaman sekarang mungkin ada Beyblade tuh, Beyblade mirip-mirip kayak gangsing tuh, Beyblade. Nah, lalu kalau ini nih si Dayu ya, mukanya beda. Biasanya bandonya warnanya agak ijo-ijo gimana gitu. Ini dia pakai warna merah muda ini. Dia bawa balon ke sekolah. Ngapain bawa balon ke sekolah? Emang ada yang ulang tahun apa? Ya udahlah, kita lanjut aja ya. Oke, mengamati benda. Benny melakukan pengamatan terhadap minyak di dalam gelas plastik. Gelas plastik dimiringkan sehingga minyak mengikuti gravitasi. Benny memakai pakaian yang rapi dengan baju masuk ke dalam celana. Benny berhati-hati memegang minyak agar tangannya tetap bersih. Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah menyerupai wadahnya. Udin mengamati gangsing. Gangsing bisa berputar. Ada gangsing dari kayu dan ada gangsing dari plastik. Gravitasi adalah daya tekan dari atas ke bawah. Itu gravitasi. Nah, sebagai contoh, kalau kita melepaskan benda dari tangan kita, pasti jatuhnya ke bawah, bukan ke atas. Jatuhnya pasti begini, atas ke bawah, atas ke bawah ya.
nggak ada benda jatuhnya ke atas. Masa? Wah, pensil aku jatuh ke langit. Nggak mungkin, itu ngaco pastinya. Karena kita punya gaya gravitasi, jadi jatuhnya ke bawah, nggak mungkin ke atas ya. Oke, kita lanjut. Wah, benda apa saja yang ada dalam cerita? Ya, bendanya adalah ada balon, minyak di dalam gelas, lalu gangsing. Mengapa Benny berhati-hati menggunakan minyak? Ya, Benny berhati-hati menggunakan minyak karena takut minyaknya tumpah. Kan susah bersihinnya kalau minyaknya tumpah. Bagaimana tata tertib dalam berpakaian? Wah, tata tertib dalam berpakaian, kita harus rapi dalam berpakaian, terutama di sekolah. Karena kalau tidak rapi nanti jadi masalah. Bagaimana cara Udin berpakaian? Wah, Udin gak rapi berpakaiannya, masa bajunya dikeluarin? Emang dia preman apa? Orang gedenya mau jadi direktur, bajunya rapi, dia malah dikeluarin, pengen jadi kayak preman. Gak boleh ya. Bagaimana bentuk minyak? Minyak itu bentuknya cair dan dia mengikuti ruangan tempat wadahnya dia. Jadi kalau wadahnya kayak gelas, ya dia bentuknya kayak gelas. Mengapa balon bisa terbang? Karena balon berisi udara, di mana udara di sekitarnya pun sama. Jadi dia seperti melayang-layang. Sebenarnya ada sih gas yang bisa membuat balon itu terbang, tapi belum kita pelajari hal tersebut. Itu nanti kalian akan tahu sendiri pas kalian sudah lebih besar. Karena di dalam udara terdapat berbagai macam jenis gas atau udara. Sebagai contoh, yang kita hirup ada oksigen, lalu kita mengeluarkan karbon dioksida. Jadi masih banyak jenis-jenis udara ya. Oke, kita lanjut. Waduh, nyanyi lagi balonku. Udah tahu Miu kan nggak bisa nyanyi. Aduh, bahaya ini. Penciptanya Ate Mahmud. Gimana nih nyanyinya nih? Ada yang bisa bantu nyanyi? Miu nggak bisa nyanyi lagu balonku nih. Pasti jelek suara Miu. Coba deh, Miu coba ya. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Meletus balon hijau, dar! Hatiku sangat kacau, balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Yeay, Miu bisa nyanyi. Pasti suara Miu merdu sekali. Kalian pasti seneng dengar suara Miu. Apa kalian gak seneng ya? Kayaknya sih seneng ya. Hehehe, maklum Miu kan kucing, harusnya Miu nyanyinya begini. Meow 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 meow. Kalian nggak ngerti kalau bahasa itu mah bahasa Miu sama kucing-kucing lain. Hehehe. Oke, kita lanjut ya. Waduh, ini disuruh nyiapin buku tulis ya. Kalian siapkan buku tulismu. Keragaman benda. Ada air, gangsing, dan balon. Ya. Nah, di sini kalian akan melakukan pengamatan. Nama bendanya air. Yang pertama, yang kedua gangsing, yang ketiga balon. Tuliskan ciri-ciri benda tersebut.
air itu bentuknya kayak gimana, gangsing itu bentuknya kayak gimana, lalu balon itu yang isinya ada gasnya itu bentuknya kayak gimana. Kalian tulis ciri-ciri bendanya, misalnya dia benda apa. Oke, sip, lanjut. Wah, berdasarkan hasil pengamatan yang tadi disimpulkan bahwa ya di sini kalian harus menyimpulkan tuh dari pengamatan yang tadi. Nah, ini kalau sebelah sini nih yang di atas nih yang Miu ini nih. Nah, itu wujud bendanya ya. Itu minyak itu wujud bendanya apa? Padat, cair, apa gas? Gangsing apa? Padat, cair, apa gas? Balon yang ada udaranya apa? Padat, cair, apa gas? Kalau Miu mah udah tahu jawabannya. Kalian nggak akan Miu kasih tahu karena ini udah Miu ajarin kemarin. Oke, kita lanjut lagi. Wah, mereka main apa ini? Kok bolanya didorong-dorong? Oh, kemarin kita belajar tarik-tarikan. Sekarang kita belajar dorong-dorongan. Dorong-dorongan. Mendorong bola maksudnya. Permainan yang mereka lakukan adalah mendorong bola. Pernahkah kamu melakukan permainan itu? Wah, pastinya belum ya. Nanti kalau udah ada di sekolah kita coba. Oke. Nah, ini mendorong bola ini adalah permainan yang melatih kerjasama ya. Kerjasama, orang mainnya sendiri kerjasama. Ya pokoknya harus sportif kalau main permainan bola ini. Kalian saling berhadapan di mana tangan kalian memegang bola, lalu kalian saling mendorong. Nah, jangan sampai terjatuh atau terluka ya. Kan sakit kalau terluka. Aduh sakitnya. Iya, pokoknya begitu dah. Yuk kita lanjut. Wah, masih menyiapkan buku tulis. Nah, di sini kalian coba tulis 5 tata tertib dalam berpakaian di sekolah. Apa tuh? Contohnya misalnya memakai dasi ketika upacara, menggunakan topi dan atribut yang lengkap. Lalu menggunakan sendal jepit. Sepatu keles. Maaf ya. Maksudnya pakai sepatu. Nah, kalau Miu pakai sepatu, sepatunya ada 4. Kalau kamu 2, kalau Miu 4. Banyak soalnya. Oke, kalian tulis ya. Berarti ada tiga tuh yang harus ditulis. Yang pertama yang pengamatan, yang kedua yang tadi ada gambar minyak, yang ketiga ini ya. Oke, kita lanjut. Oh, aku mau coba jadi si Benny. Udin, kamu terlihat kurang rapi dengan baju keluar. Kata Udin, biarkan saja. Itu kan tata tertib di sekolah kita yang tidak boleh dilanggar. Udin menjawab, aku lupa. Selain itu apa aja tata tertib di sekolah kita? Selain tata tertib berpakaian di sekolah, kita harus memakai kaos kaki berwarna putih. Perempuan memakai rok di bawah lutut, sepatu hitam, rambut harus disisir, dan rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga. Kalau melebihi tandanya gondrong tuh, pasti dipotong nanti tuh rambutnya. Kalau tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola apa? Nah, untuk tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola, mendorong lawan main harus sesuai dengan aturan permainan. Kita juga harus sportif. Kita juga harus sportif atau mau menerima kekalahan. Maaf, tadi ada gangguan, ada yang nelpon. Aduh, Miu lagi
kerja juga. Ada yang nelpon. Masih pagi nih, Miu lagi kerja. Gangguin aja tuh teleponnya. Hehehe, nggak apa-apa deh. Nah, lanjut kita. Nah, di sini ada Benny, Udin tuh sama si Lani. Ya. Nah, ini kita lihat pakaiannya. Coba kita lihat dari Benny. Benny tuh yang ganteng tuh, yang lagi gini nih. Gitu ya. Nah, si Benny ini kita lihat rambutnya lumayan rapi, tapi dia ada jabrik-jabriknya ya rambutnya ya. Waduh, ntar bisa melanggar tata tertib tuh. Dasi pakai, baju dimasukkan menggunakan ikat pinggang, celana, kaos kaki putih, sepatu. Oke, cakep, ganteng. Pokoknya ini si Benny ganteng banget dah, sumpah. Nah, kalau si Udin rambutnya oke, pakai kacamata, pakai dasi. Nah, ini nih baju nih. Kenapa bajunya harus dikeluarin? Mau jadi apa dia? Harusnya bajunya rapi. Udin ya, besok-besok kalau datang ke sekolah bajunya yang rapi. Kalau enggak nanti Miu gigit loh, liatin aja Udin. Besok kalau bajunya nggak rapi, ya pakai kaos kaki juga. Nah, ini kalau si Lani nih, wah cakep ya, rapih. Oke, aku mau suka dah kalau dia dah. Roknya di bawah lutut tuh. Bahkan kalau di sekolah kita pakainya celana panjang sama rok panjang, jadi udah aman ya. Mantul emang sekolah kita mah. Oke, nah kira-kira begitu. Nah, sampai di sini, sampai jumpa lagi pada besok hari. Salam dari Miu untuk kalian semua. Bye bye. Miu 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 miu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.